Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, ATK Media. Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan bahagia selalu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tema tentang penerapan analisis USG dalam penyusunan rancangan aktualisasi maupun rancangan aksi perubahan. Nah, kali ini kita akan membahas tema berikutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan analisis fishbone dalam rangka menemukan penyebab dari isu yang kita tetapkan sebelumnya. Seperti biasa, kita pahami dulu konsep dari analisis fishbone. Apa dan mengapa analisis penting untuk kita terapkan. Yang pertama, tentang apa itu analisis fishbone. Analisis fishbone adalah alat visual. Oleh karena itu kita akan gunakan dalam bentuk gambar yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab dari sebuah permasalahan atau sebuah isu. Tentu saja yang dimaksud isu itu adalah isu prioritas yang sudah Anda dapatkan pada tahap sebelumnya, yaitu melalui analisis USG. Nah, apa manfaatnya? Dengan penerapan analisis fishbone ini akan membantu kita menemukan akar dari permasalahan yang ada. Jadi kita akan menemukan apa saja penyebab dari permasalahan tersebut yang nantinya akan melalui intervensi, melalui upaya penyelesaian masalah, itu akan mencegah permasalahan akan berulang kembali di waktu yang akan datang. Nah, dengan menerapkan analisis fishbone, kita harapkan nanti dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari program atau kegiatan yang telah kita lakukan atau yang sedang berjalan, dan itu tentu saja akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau isu yang muncul dalam program atau kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan langkah-langkah penerapan dari analisis fishbone. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang akan kita selesaikan. Kita sudah menentukan identifikasi ini di tahapan sebelumnya, yaitu analisis USG. Tahap berikutnya adalah kita melakukan brainstorming untuk dapat melakukan identifikasi semua kemungkinan penyebab masalah. Anda bisa bertanya kepada rekan kerja atau sejawat Anda, atau kepada atasan Anda, atau kepada stakeholder yang lain yang terlibat atau terdampak dari program atau kegiatan yang Anda lakukan. Yang ketiga, menentukan kategori-kategori. Nah, penyebab-penyebab yang akan kita identifikasi nanti dikelompokkan dalam beberapa kategori utama. Anda bisa menggunakan kategori yang paling simpel, yaitu unsur-unsur manajemen seperti man, method, money, material, dan seterusnya. Anda juga bisa menggunakan kategori yang berbeda. Kemudian setelah itu mulailah Anda melakukan analisis dengan menemukan penyebab berdasarkan masing-masing kategori tersebut. Prioritaskan penyebab yang paling signifikan setelah Anda telah tuntas mengidentifikasi seluruh permasalahan berdasarkan kategori yang Anda gunakan. Nah, inilah contoh analisis fishbone yang kita gambarkan dalam bentuk tulang ikan.
kita membedakan dua bagian, yaitu dampak dan penyebab. Pada kepala ikan, Anda harus tuliskan satu isu yang telah Anda tetapkan sebagai isu prioritas. Isu prioritas merupakan dampak dari akar permasalahan. Jadi akar masalah dan isu itu memiliki hubungan sebab akibat atau sebagai penyebab dan dampak dari penyebab tersebut. Saya tuliskan di sini isu prioritas sesuai dengan hasil USG kita sebelumnya, yaitu penanganan pasien di IGD kurang sigap. Kami ulangi sekali lagi bahwa isu ini pada level pelaksana, dalam arti bahwa isu ini berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Bagi Anda peserta PKP atau PKA, maka Anda harus menyesuaikan skup atau level isu sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Anda masing-masing. Nah, di bagian yang kedua adalah penyebab. Saya mencontohkan penggunaan kategori berdasarkan unsur manajemen, yaitu man atau manusia, kemudian ada proses atau method, kemudian ada anggaran atau money, ada material, ya, ada tools atau peralatan, ada lingkungan. Nah, kemudian coba kita identifikasi satu persatu, dan mungkin ada beberapa penyebab yang memiliki kemiripan. Contohnya proses agak mirip dengan peralatan, maka Anda harus bisa mencermati dengan baik dan tidak boleh tertukar dalam menempatkannya. Contohnya untuk manusia, kita temukan salah satu penyebabnya adalah petugas belum bersertifikat. Jadi subjeknya adalah manusianya, dalam hal ini adalah petugas. Yang kedua, dalam kategori proses kita temukan sistem triase tidak diterapkan. Jadi subjeknya adalah sistem triase, ya. Proses ini bisa prosedur, bisa juga berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan standar dan seterusnya. Yang ketiga, anggaran. Salah satu penyebabnya adalah anggaran operasional minim. Kemudian kategori material, subjeknya kita tetapkan di sini adalah obat emergensi. Obat emergensi tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian yang kelima adalah lingkungan. Yang berkaitan dengan lingkungan ini kita pilih adalah keluarga pasien yang tidak kooperatif. Mungkin saja mereka ingin selalu diprioritaskan, ingin selalu mendapatkan penanganan yang cepat, ya, pada kondisi-kondisi darurat. Kemudian yang terakhir adalah peralatan, ya. Di sini contohnya adalah peralatan life support yang standar tidak lengkap, jadi tidak tersedia dengan lengkap di ruang UGD. Nah, ini salah satu contoh kita mengidentifikasi dari kesemua kategori yang ada. Mungkin Anda akan menemukan lebih dari satu sebab, ya, silakan Anda tuliskan dan kemudian nanti kita akan analisis lebih dalam lagi. Nah, mungkin akan Anda temukan beberapa kendala dalam melakukan analisis fishbone. Oleh karena itu, kami berikan beberapa tips dan triknya yang mungkin akan membantu Anda. Yang pertama, fokus. Tetapkan fokus masalah. Anda cukup mengangkat satu isu saja,
ya, atau satu permasalahan saja untuk bisa diselesaikan selama latsar maupun aksi perubahan. Kemudian yang kedua, libatkan tim lintas fungsi. Karena satu permasalahan pasti dia akan berkaitan dengan fungsi yang lain atau unit yang lain, maka libatkan mereka untuk memberikan masukan atau saran-saran. Kemudian gunakan data pendukung. Tentu Anda harus bekerja berbasis data untuk bisa meyakinkan dan menjadi dasar menetapkan isu, melakukan analisis, dan menetapkan pemecahan masalahnya, sehingga bisa lebih tajam dan lebih tepat. Kemudian yang keempat adalah lakukan verifikasi dengan melakukan validasi akar masalah, ya. Konfirmasi, lakukan validasi dengan stakeholder yang ada, betulkah ini menjadi akar masalah dari isu yang kita angkat, ya. Tentu meminta pendapat dari rekan Anda atau stakeholder yang lain itu akan lebih baik dibandingkan Anda mengandalkan hasil atau pemikiran Anda sendiri. Lalu apa tantangan dan bagaimana cara kita mengatasinya? Pada umumnya ketika kita melakukan analisis fishbone, kita cenderung secara subjektif menetapkan isu dan akar permasalahannya tanpa menggunakan data-data yang objektif. Sekali lagi, untuk itu maka Anda membutuhkan data-data pendukung dari laporan-laporan yang tersedia atau dari data pengaduan masyarakat dan seterusnya. Itu akan meyakinkan Anda berkaitan dengan masalah dan akar penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, cara Anda mengatasinya adalah menyederhanakan kategori. Anda tidak perlu menggunakan semua kategori. Anda pilih salah satunya berdasarkan unsur manajemen contohnya. Maka Anda menggunakan maksimal 6 kategori. Semakin banyak kategori, itu akan membuat permasalahan menjadi semakin kompleks. Kemudian yang ketiga adalah adanya konflik, ya, yang terjadi lintas unit, lintas bagian. Oleh karena itu saya sarankan Anda perlu berdiskusi dengan rekan kerja Anda untuk bisa menentukan akar permasalahan sebenarnya. Kita tidak sedang mencari kambing hitam, tapi kita sedang mencari akar permasalahan untuk diselesaikan. Kita kembali lihat contoh fishbone yang telah saya buat tadi. Nah, apabila kita perhatikan dari akar masalah yang sudah teridentifikasi di sini, maka kita akan tetapkan nantinya akar masalah yang sifatnya paling dominan atau menentukan, yang nantinya akan kita selesaikan melalui serangkaian kegiatan aksi perubahan atau aktualisasi. Nah, ini dia 6 penyebab isu yang sudah kita dapatkan, yaitu petugas belum bersertifikat, kedua sistem triase tidak diterapkan, ketiga anggaran operasional minim, 4 peralatan life support standar tidak lengkap, kemudian 5 keluarga pasien tidak kooperatif, dan 6 adalah obat emergensi tidak lengkap. Nah, dari 6 penyebab tersebut kemudian kita analisis, kita diskusikan dengan stakeholder yang ada,
Maka misalkan kita menetapkan dari 6 itu ada 3 penyebab yang dominan, ya, yaitu petugas belum bersertifikat, sistem dirasa tidak diterapkan, dan keluarga pasien yang tidak kooperatif. Nah, 3 masalah ini yang nantinya akan kita selesaikan. Bagaimana dengan 3 penyebab yang lainnya? Kita juga harus pertimbangkan apakah kita memiliki kewenangan, ya, memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan 3 penyebab yang lain. Contohnya anggaran operasional minim untuk seorang pelaksana atau seorang CPNS, maka ini akan sulit untuk diselesaikan. Kemudian peralatan life support standar yang tidak lengkap, maka ini juga membutuhkan anggaran yang membutuhkan proses dan kewenangan yang lebih besar lagi, termasuk juga obat emergensi yang tidak lengkap. Nah, dengan mempertimbangkan lingkup kewenangan dan juga sumber daya yang dimiliki, maka yang memiliki prospek untuk bisa diselesaikan sesuai dengan kewenangan adalah 3 akar masalah yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu petugas belum bersertifikat, sistem triase tidak diterapkan, dan keluarga pasien yang tidak kooperatif. Berdasarkan hasil dari penetapan penyebab masalah yang paling dominan tadi, maka ketiga penyebab tersebut akan mengarahkan kita untuk menemukan terobosan atau inovasi yang relevan dalam penyelesaiannya. Baik, sampai di sini pembahasan tentang bagaimana kita melakukan analisis fishbone dalam penyusunan rancangan aktualisasi maupun aksi perubahan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa tonton video berikutnya tentang 8 tipe inovasi yang akan membantu Anda untuk menemukan inovasi apa saja yang relevan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang telah Anda temukan melalui analisis fishbone. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.